non ASN tidak tahu yang mendaftar di instansi tersebut ada tenaga honorer K2-nya, sehingga mereka merasa sia-sia sudah ikut seleksi, nilai berapapun toh juga tidak akan lolos karena ada honorer K2. Jadi mungkin ke depan ini bisa jadi koreksi bagi panitia seleksi nasional maupun panitia seleksi di masing-masing instansi untuk memikirkan hal-hal semacam ini jika memang ke depan masih ada tenaga honorer K2 yang belum terangkat di tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba jawab komentar ya. Jawab komentar menarik dari teman-teman berkaitan dengan video saya dengan judul lagi-lagi nilai tinggi tetapi tidak lolos sebagai P3K 2023 ya. Pada video tersebut ternyata masih banyak yang tertarik, masih banyak yang komen, terutama teman-teman non-ASN yang nilainya tinggi tetapi tidak lolos sebagai P3K karena dikalahkan dengan ex tenaga honorer K2. Jadi kali ini kita akan coba bahas terkait dengan hal tersebut ya. Jadi intinya komen dari teman-teman, isi dari keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 ada diktum yang menyebutkan bahwa ex tenaga honorer K2 harus berperingkat terbaik jika ingin menjadi P3K. Jadi harus berperingkat terbaik ini diartikan mungkin salah kaprah ya dari teman-teman. Tetapi saya suka akhirnya teman-teman ada yang bertanya terkait dengan hal ini. Jadi kita bisa diskusi terkait dengan arti berperingkat terbaik pada ex tenaga honorer K2. Dan mungkin langsung saja ya, kali ini kita akan coba lihat komennya dan kita akan coba bahas sehingga nanti tidak ada salah paham lagi dari teman-teman berkaitan dengan arti berperingkat terbaik bagi ex tenaga honorer K2. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi kita lihat dulu komennya ya. Ini komentar pada video saya dengan judul lagi-lagi gara-gara nilai tinggi tak lolos P3K 2023. Sebenarnya sudah banyak sekali yang komen. Kita coba pilih salah satu ya, yang intinya mungkin protes atau mungkin menanyakan terkait dengan ex tenaga honorer K2 yang nilainya rendah tetapi masih bisa lolos menjadi P3K mengalahkan para non-ASN yang nilainya tinggi-tinggi gitu ya. Padahal pada keputusan Menteri Pan-RB-nya disebutkan harus berperingkat terbaik. Jadi kita coba bacakan komennya satu ya. Ini komen yang menurut saya menarik. Saya luruskan Pak. Misal ada 10 formasi khusus, THK 2-nya ada 10, terus jatah non-ASN peringkat terbaik nggak dapat jatah formasi. Bukankah di diktum THK 2 dengan peringkat terbaik yang mengisi prioritas tersebut bukan seluruh THK 2 dari nilai tinggi sampai yang sangat rendah? Dan satu lagi, kami tidak diberitahu jumlah formasi K2 yang ada di formasi kami. Sungguh tidak adil. Kami tidak tahu nama-nama dari K2. Sebaliknya mereka sesama K2 tahu siapa-siapa yang K2. Jadi mereka mudah mengisi formasi yang kosong yang belum terisi K2 dan merata. Sungguh tidak adil. Saya berharap pemerintah pusat setidaknya merespon kami yang bukan hanya sedikit tapi seluruhnya se-Indonesia. Satu lagi Pak, kami sangat amat senang teman-teman THK 2, alangkah baiknya mereka tidak diikutkan lagi tes. Kami sangat mendukung apabila teman-teman K2 diangkat langsung menjadi ASN P3K. Dan kami sangat menghormati mereka. Apabila sebaliknya hal itu dipaksakan untuk dites, setidaknya pemerintah lock atau kunci saja formasi khusus tersebut hanya untuk K2 tanpa non-ASN yang bisa masuk ke formasi tersebut. Kembali lagi ini tentang tes. So siapapun yang mengikuti dan mendapatkan nilai tertinggi, pasti mereka tak main-main untuk menggapainya. Usaha dan doa dilakukan. Mengingat tes merupakan instrumen untuk menilai yang outputnya berupa nilai. Sehat dan sukses selalu teman-teman non-ASN dan THK 2 Indonesia. Komennya luar biasa ya, bagus sekali ya. Saya juga setuju sebenarnya pemerintah seharusnya tidak usah lagi lah melakukan seleksi atau tes pada honorer K2.
tinggal langsung diangkat saja. Yang penting persyaratan administrasinya memenuhi syarat, sehingga tidak terjadi polemik mungkin ya seperti ini. Tetapi yang saya kurang setuju anggapan dari teman ini ya berkaitan dengan arti berperingkat terbaik pada ex tenaga honorer K2. Jadi kita buka ya. Kita buka keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Jadi ini ya, pada diktum ke-15 pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu. Ini artinya berarti prioritas ya bagi peserta ex tenaga honorer K2 yang berperingkat terbaik. Jadi arti berperingkat terbaik ini jika dibandingkan dengan ex tenaga honorer K2 lainnya, bukan dengan non-ASN. Kalau dengan non-ASN, ex tenaga honorer K2 nilai berapapun dia akan lolos. Tetapi jika dibandingkan dengan ex tenaga honorer K2 lainnya, dia harus berperingkat terbaik. Jadi misal gini nih, ada salah satu instansi membuka 2 formasi. Kemudian ada 5 ex tenaga honorer yang mendaftar di formasi tersebut. Maka yang peringkat 1 dan peringkat 2 lah yang diterima sebagai P3K. Peringkat 3, 4, dan 5 walaupun dia ex tenaga honorer K2, dia tidak akan diterima. Apalagi jika ada non-ASN yang mendaftar di instansi tersebut, maka dia tidak diterima walaupun nilainya setinggi apapun. Karena yang diprioritaskan adalah ex tenaga honorer K2. Dan maksud dari berperingkat terbaik adalah jika dibandingkan dengan ex tenaga honorer K2 lainnya, bukan dengan non-ASN. Kemudian diktum ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Jadi jelas ya, pertama tenaga honorer K2 dulu, kalau masih ada yang kosong baru non-ASN. Jadi berperingkat terbaik jika dibandingkan dengan tenaga honorer K2 lainnya. Tetapi saya setuju komen tadi terkait dengan bagaimana pemerintah harus memprioritaskan tenaga honorer K2. Gak usah seleksi lah, atau mungkin honorer K2 ya diseleksi dengan honorer K2 lainnya, non-ASN dengan non-ASN. Jadi gak ada hal-hal semacam ini gitu ya. Non-ASN tidak tahu yang mendaftar di instansi tersebut ada tenaga honorer K2-nya, sehingga mereka merasa sia-sia sudah ikut seleksi, nilai berapapun toh juga tidak akan lolos karena ada honorer K2. Jadi mungkin ke depan ini bisa jadi koreksi bagi panitia seleksi nasional maupun panitia seleksi di masing-masing instansi untuk memikirkan hal-hal semacam ini jika memang ke depan masih ada tenaga honorer K2 yang belum terangkat di tahun 2023 ini. Jadi saya suka teman-teman yang sudah komen. Terima kasih, silahkan mungkin jika ada yang punya pendapat lain masih bisa komen lagi ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan kembali. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, nanti kita coba bahas hal-hal lain yang menarik lagi ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.